Pada suatu masa yang jauh sebelum cerita ini diwariskan dari mulut ke mulut, hiduplah seorang ibu dan anak perempuannya di sebuah rumah tua di pinggir hutan. Rumah itu sederhana, dindingnya mulai rapuh dan atapnya sering bocor ketika hujan datang. Namun di sanalah kasih sayang pernah tumbuh dengan tulus, meski akhirnya layu oleh kesombongan yang tak disadari. Ibu itu kita sebut Mak Rena, seorang perempuan tangguh yang ditinggal suaminya sejak lama. Ia membesarkan anak sematawayangnya, Laras, dengan penuh cinta. Sejak kecil, setiap keinginan Laras selalu dituruti. Bukan karena Mak Rena berlimpah harta, melainkan karena ia tak tega melihat anaknya bersedih. Dari situlah benih kesombongan perlahan tumbuh, tanpa disadari oleh siapapun. Engkau bisa membayangkan bagaimana Laras tumbuh menjadi gadis yang sangat memperhatikan rupa. Ia menghabiskan waktu di depan cermin, mengagumi wajahnya sendiri, dan bermimpi tentang kehidupan mewah. Dalam hatinya, ia merasa tak pantas hidup dalam kemiskinan. Ia lupa bahwa tangan renta ibunya lah yang selama ini menopang hidup mereka. Setiap pagi, ketika matahari belum sepenuhnya naik, Mak Rena telah melangkah ke hutan. Dengan punggung yang mulai membungkuk, ia mengumpulkan kayu bakar satu persatu. Rasa sakit di pinggangnya sering membuatnya terhenti. Namun, ia tetap melanjutkan langkah. Semua itu ia lakukan demi sepiring nasi untuk Laras. Suatu hari, Mak Rena meminta bantuan. Dengan suara pelan, ia memohon agar Laras menemaninya ke hutan. Namun Laras menolak dengan wajah masam. Ia takut tangannya yang halus terluka, takut kulitnya kasar, takut kecantikannya memudar. Kata-kata itu menusuk hati Mak Rena, tetapi ia hanya diam. Kita sering lupa bahwa diamnya seorang ibu bukan berarti ia tak merasa sakit. Mak Rena pun pergi sendiri. Hujan turun tanpa aba-aba, membuat jalanan licin dan berlumpur. Kayu bakar semakin sulit ditemukan dan tubuhnya semakin lemah. Saat ia menjual kayu bakar di pasar kecil, seorang pemilik warung menawarkan pekerjaan untuk Laras. Harapan pun sempat menyala di hati Mak Rena. Namun ketika tawaran itu disampaikan, Laras kembali menolak. Ia merasa bekerja di warung adalah aib. Ia tak ingin orang melihatnya melakukan pekerjaan kasar. Ia lebih memilih bermimpi daripada berusaha. Hari demi hari sikap Laras semakin menyakitkan. Ia tak mau membersihkan rumah, tak mau mencuci pakaian ibunya, bahkan mengeluh ketika makanan yang tersedia hanyalah singkong. Ketika ibunya berkata tak punya uang untuk membeli beras, Laras menyuruhnya berutang tanpa rasa bersalah. Engkau mungkin bertanya, bagaimana seorang anak bisa setega itu? Jawabannya sederhana, karena ia tak pernah diajarkan batas dan terlalu lama dimanjakan. Suatu hari, mereka berjalan ke kota untuk meminjam uang. Jalanan becek dan licin. Mak Rena berjalan perlahan, sementara Laras terus mendesak agar cepat. Di kota, ketika bertemu teman, Laras menyangkal hubungan mereka. Ia mengaku Mak Rena hanyalah pembantu. Saat itu, hati Mak Rena benar-benar retak. Namun ia tetap diam, ia tetap berjalan, ia tetap mencintai. Dan di sanalah, di bawah langit yang mulai gelap, kesabaran itu mendekati batas akhirnya. Perjalanan pulang dari kota menjadi ujian terakhir bagi Mak Rena. Beras yang dipinjamkan orang lain terasa begitu berat di pundaknya. Ia meminta Laras membantunya, namun Laras menolak. Baginya, ibunya telah terbiasa membawa beban berat. Ia tak mau tangannya kotor, tak mau bajunya rusak. Kita sering lupa bahwa kebiasaan bukan berarti kekuatan tanpa batas. Di tengah perjalanan, Mak Rena tersandung. Beras tumpah ke tanah. Ia terduduk lemah, tubuhnya gemetar. Laras bukan menolong, melainkan memarahi. Ia menyalahkan ibunya atas semuanya. Atas beras yang tumpah, atas rasa laparnya, atas hidup yang menurutnya tak adil. Saat itulah, sesuatu dalam hati Mak Rena runtuh sepenuhnya. Ia menatap langit. Air matanya bercampur hujan. Dengan suara bergetar, ia berdoa,
bukan untuk membalas dendam, bukan untuk menyakiti. Ia hanya memohon agar anaknya berubah, agar Laras menjadi pribadi yang berguna dan tidak menyakiti siapapun lagi. Doa seorang ibu bukan kutukan. Ia adalah jeritan cinta yang terlalu lama dipendam. Tak lama setelah doa itu terucap, hujan turun semakin deras. Laras berlari meninggalkan ibunya. Ia ingin cepat sampai ke rumah, meninggalkan rasa malu, meninggalkan ibunya yang lemah. Namun, alam seakan mendengar doa itu. Di tengah lari tergesa, Laras tersandung. Tanah berlumpur menghisak kakinya. Semakin ia beronta, semakin dalam ia tenggelam. Ketakutan merayapi hatinya. Untuk pertama kalinya, ia memanggil ibunya bukan dengan amarah, melainkan dengan penyesalan. "Ibu, tolong aku!" Mak Rena berlari sekuat tenaga. Namun, tubuh renta itu tak sanggup melawan derasnya hujan dan lumpur. Ia hanya bisa menangis, memohon ampun kepada Tuhan atas segala dosa anaknya. Dan Laras pun menghilang. Konon, di tempat itu tumbuh sebuah pohon besar. Akarnya kuat mencengkram tanah, batangnya kokoh, dan daunnya memberi keteduhan. Pohon itu menjadi tempat orang berteduh, tempat burung bersarang, tempat anak-anak bermain. Kita percaya dari kesombongan lahir penyesalan, dan dari penyesalan lahir pelajaran. Kisah ini diwariskan agar kau, engkau, dan kita semua mengingat satu hal, bahwa kasih seorang ibu tak pernah berakhir, bahkan ketika hatinya hancur. Dan bahwa kesombongan, jika dibiarkan, akan menelan manusia itu sendiri.